Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Anak Nisa, Santri Putri, silakan sini. Diajarin adab kan di sekolah? Diajarin? Memang sikap depan orang tua kayak masing-masing langsung. Diajarin adab pada sekolah? Diajarin? Kenapa bisa bisik? Di rumah diajarin gak? Diajarin? Kenapa bisa bisik? Maka suaranya dijaga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Teman-teman santri putri, masih sabar? Masih? Kalau masih sabar, kita tahan dulu sebentar, dengarkan setiap acara demi acara. Jangan sampai nanti kunjungan hari santrinya jadi evaluasi para ustaz, gara-gara kurang adab ditiadakan, akhirnya gak ada kunjungan lainnya. Maka dengarkan, lihat ke depan. Maka pada hari ini saya tidak bosan-bosannya pengen mengingatkan satu perkara yang penting sebagai bantuan dari orang tua kepada anak-anak. Setiap hari kami di sini adakan penghukuman. Setiap hari kami di sini mengadakan penegasan setiap sanksi-sanksi pelanggaran yang dibuat oleh anak-anak kita. Maka nanti ketika jumpa dengan anak-anaknya, saya minta kerjasamanya sampaikan beberapa poin penting. Karena kami di sini udah sering ngomong perkara-perkara itu, cuman terkadang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Paham di masjid sampai kamar, sambung lagi umat. Nanti kalau nggak kita kasih sanksi, dikira pondok nggak ngajarkan. Nanti kalau di pondok kita nggak kita beri sanksi, dibilang sanksi yang terlalu keras. Maka nanti beberapa poin ini saya minta tolong. Saya berharap sama Allah agar orang tua nanti tidak ada yang lupa, sampaikan kepada anaknya, jaga beberapa poin. Poin yang pertama, jaga pergaulan. Karena pergaulan itu sangat mempengaruhi keberhasilan seorang anak. Mau nggak mau itu sangat pasti dan sangat-sangat disetujui. Buktinya anak seorang Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam namanya Kan'an, anak Nabi loh Pak. Kita Nabi bukan? Bukan. Kita Rasul bukan? Bukan. Ada kualitas lebih apa yang ada dalam diri kita? Jawabannya tidak ada. Nah ini anak seorang Nabiullah Nuh bergaul dengan salah pergaulan. Anaknya Nabi kurang soleh apa bapaknya, tapi asbab anaknya yang bergaul dengan pergaulan yang salah sehingga mati dalam keadaan kafir. Dipanggil sama ayahnya, wahai anakku, ayo ikut naik kapal. Gak mau, aku mau naik gunung. Oh, mengke anaknya. Gak mau nurutin. Maka para ulama berkata, kenapa wahai Syekh kok bisa anaknya Nabi seperti itu? Maka jawabannya apa? Pergaulannya yang salah. Sama kayak seperti di pondok. Kalau pergaulannya salah, mau pintar kayak manapun juga tetap akhirnya ujung-ujungnya salah. Apalagi yang gak pintar, apalagi yang susah hafal, berteman yang susah hafal juga. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya dikira pondoknya gak kompeten dalam mendidik. Ustaz, kalau hukum jangan keras-keras, kasih hukum hafalan. Oke,
siap, saya kasih hukum hafalan. Saya kasih waktu 7 hari, hafalkan 30 juz. Oh, mati ya Allah. Sebentar mama yang langsung, Pak Ustaz, gak kayak gitu juga. Oke, korting 15 juz, 30 hari. Ustaz gak kayak gitu juga. Oke, 1 juz 3 hari. Nah kan, mati kutu maknya langsung. Oke Ustaz, gak usah ngapalin mufrodat aja kayak bahasa Arab, bahasa Inggris. Oke, saya kasih waktu seminggu 100 mufrodat, tapi mufrodatnya saya kasih. Waduh Ustaz, kebanyakan. Ya udah, terus mau hukumannya kayak mana Pak? Bu, bangun pondok sendiri. Maka nanti sampaikan, nak, kak, dek, bapak udah susah berjuang, mama sudah susah berjuang, kamu juga berjuang, jaga pergaulanmu. Jangan jadikan mama bapak memiliki anak yang jadi beban di dunia dan jadi penghambat bapak dan mama masuk dalam surganya Allah SWT. Berpengaruh bang? Sangat-sangat berpengaruh. Itu baru anaknya Nabiullah Nuh. Lalu Nabiullah Nuh punya istri. Kurang cantik apa istri Nabiullah Nuh? Tapi gara-gara pergaulannya juga salah, akhirnya mati dalam keadaan kafir. Dari mana salahnya? Bergaul. Loh, ini kan pondok Ustaz, ini kan pesantren, tempat orang baik. Pondok bukan tempat orang baik, tapi pondok tempat orang ingin jadi baik. Sama kayak penjara, tempat orang itu tobat. Sama kayak kantor polisi, bukan orang baik, tapi tempat orang yang proses ingin jadi baik. Kalau kan jawab sendiri di ujungnya. Maka nanti sampaikan, Kak, jaga pergaulan. Terus yang kedua, janganlah kita sebagai orang tua menuntut anaknya lebih. Ini kasusnya di putra, tapi saya nggak tahu di putri. Kakak dengarkan. Cewek cantik, soleha, Masya Allah. Saya sumpahin kalian semua jadi wanita soleha, ahli surga. Suaminya semuanya ganteng-ganteng. Tuh, udah kena sumpah. Udah kena sumpah, jangan kalah jadi bising ya. Nanti sumpahnya berubah loh. Oke? Nanti kalau mamanya marah-marah, Mak, jangan sumpahin kakak jelek. Bilang, kakak, mama sumpahin kakak jadi wanita cantik sedunia. Coba kalau dulu Malin Kundang bilang, Malin Kundang, kukutuk kau jadi imam Mekah. Oh langsung berangkat bukan di imamnya. Tapi dikutuknya jadi batu. Maka dengarkan. Terus yang kedua, jangan tuntut tinggi-tinggi. Terkadang kemampuan anak ini berubah-ubah. Dulu pinter, cuman karena udah dewasa, pergaulan mulai agak rusak sikit-sikit, akhirnya ngapal pun agak sulit. Akhirnya nanti yang stres apa? Ujung-ujungnya yang stres anaknya. Beberapa kali kita punya kasus pengalaman, anaknya tidak betah di pondok, mengatasnamakan kekerasan, mengatasnamakan kehilangan, mengatasnamakan dipalak, dibully. Padahal setelah dipanggil, kita tabayun pelan-pelan, kita interogasi pelan-pelan, ujung-ujungnya siapa yang kena? Anaknya sendiri. Ustaz, sebenarnya saya stres. Kenapa? Tuntutan ayah kalau nggak hafal, pas perpulangan besok saya dipotong jajannya, saya dipotong HP-nya nggak dikasih cuma siang aja malam nggak dikasih. Ini pengalaman kami yang kami dengar. Maka nanti kurangi tuntutan yang tinggi sama anak. Tuntutan boleh, tapi janganlah sampai menyusahkan anak. Terus yang ketiga, saya ingin berpesan buat bapak-bapak untuk tidak berhadapan dengan pintu asrama santri putrinya. Karena di dalam asrama santri putri terdapat putri-putri yang lain yang jelas sudah sangat pasti hukumnya haram kita lihat auratnya. Tuh buka pintu tuh, bapak berdiri situ, ada teman anak bapak pakai jilbab tertampak, cantik juga bapak, kena dosa nanti. Terus juga hindari salaman. Nih, dengerin cewek-cewek soleha, jangan salaman sama ayah-ayah temannya yang bersentuhan kulit.
Ini langsung ngomong, gak usah pakai kata-kata yang istilah-istilah, langsung yang pasti aja. Kenapa? Karena masih banyak teman-teman satria dari ini salaman dengan teman bapaknya cium tangan. Secara agama nggak boleh. Boleh, ada bolehnya. Ada yang bilang boleh. Semua ulama sepakat boleh. Syaratnya satu, nikahin gitu. Kan nggak mungkin. Itu salah satu tidak mungkin. Walaupun sebenarnya mungkin aja. Cuma untuk hal itu haram bersentuhan tangan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan ada hubungan darah. Kita ulangi, jangan ada bapak-bapak yang berhadapan dengan pintu kamar anak perempuannya, dan jangan ada yang salaman, cukup isyarat. Karena isyarat itu juga sebagian dari ilmu. Ya isyaratnya begini-begini lah kurang lebih. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Assalamualaikum, salam. Oh, itu kan udah jadi tradisi agama loh. Kok dosa bisa jadi tradisi itu bukan ceritanya. Kok dosa bisa jadi tradisi itu gimana pula ceritanya? Maka nanti anaknya belajar, orang tuanya juga belajar. Kemudian nanti saya pesan juga buat anak-anaknya untuk jaga kebersihan kamar. Kalau bapak mau tahu Pak, saya buka sedikit tentang cewek-cewek ini yang soleh-soleh ini, insya Allah. Waktu itu kita ada acara, saya ditemani dua santri putri keliling WC putri ketika jam sekolah pagi. WC-nya ada, klosetnya ada, tapi kenapa masih buang air hajat dalam plastik? Serius. Tong sampahnya ada, tapi kenapa masih disumpelin ke dalam kloset? Bedanya sama santri putra, kalau masalah mampet itu dia gak ada, tapi kalau putri sedikit klosetnya mampet, pasti jempol warna-warni. Bang Nabi bilang enggak, kalau habis pakai itu dibuanglah pada tempatnya, sebelum dibuang dibasuh air dulu, dicuci, baru dibuang tong sampah. Nanti kalau udah mampet, siapa yang susah? Dia sendiri yang susah. Bahkan pesan-pesannya saya minta tolong bantu sampaikan ke telinga anak-anaknya, mudah-mudahan paham dan kebaikan untuk kita semua. Terus saya ingin menyampaikan masalah bagian keamanan. Bapak ibu semuanya mungkin masih sedikit ada kebingungan. Kakak dengerin, soleha, ya, satu putri yang soleha di sini. Dari bagian keamanan saya sendiri menyampaikan untuk masalah mengenai program perizinan, baik itu perizinan hajatan, pulang kampung ataupun nikahan, itu tidak bisa melalui via online atau via WhatsApp atau via telepon. Semuanya melalui jalur sowan atau tatap muka di setiap hari, mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 4 sampai jam 5 sore. Tapi mohon maaf agak sedikit antri karena nggak bisa langsung masuk, langsung semuanya ngumpul bisa. Tapi mohon maaf pakai sistem antri. Setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 4 sampai dengan jam 5. Hajatnya apa diceritakan. Ustaz mau izin pulang, nanti kita lihat apakah memang layak kita izinin pulang atau tidak layak kita izinkan pulang. Contoh nikahan, pesta hajat akikahan, apalagi naik rumah baru, tahlilan, makanya semua masuk di jam soal jam 4 sampai dengan jam 5 sore setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Tapi ada kriteria-kriteria yang bisa kita izinkan dan ada kriteria-kriteria yang tidak bisa kita izinkan. Kemudian ada yang boleh datang langsung tanpa jam 4 sore, boleh. Hanya satu perizinan inilah yang membolehkan kapanpun 24 jam datang.
setiap ada kematian itu boleh datang kapanpun. Gak mesti harus tunggu jam rendah. Misalnya ada yang meninggal keluarga, maka jam 9 pagi pun datang gak apa-apa, kita terima. Tapi selain dari kematian, maka kita minta tolong datanglah di jam 4 sore. Kenapa gak pagi Ustaz? Kalau pagi Bu, saya ngajar. Kalau udah asik ngobrol, gak cukup 1 jam tuh. Betul gak Pak? Kalau udah nyaman ngobrol, gak cukup 1 jam. Bisa-bisa sampai 2 jam. Pas akhir bulan saya mau masukkan, wah, kurang angkanya. Sering-sering. Kalau siang, terkadang saya juga ada keluar, terkadang saya juga ada istirahat. Maka saya minta tolong di jam 4 sampai dengan jam 5 sore untuk yang bukan darurat. Darurat yang kita kategorikan cuma satu, berupa kematian. Kemudian di atasnya lagi, malam kenapa nggak boleh? Malam saya kontrol program, saya lari ke putra, lari ke putri sama anak-anaknya Pak nanti. Kalau nggak dikontrol ke program putri itu udah, kalau nggak belajar ngerumpi, kalau nggak ngerumpi itu gibah. Oh kemana-mana ngomongnya. Lari ke sini nanti ke putra lagi, putra udah rapi, ke putri, putri bising, putri rapi kita tinggalin ke putra, putra bising ya, gitu lari-lari. Setiap hari. Maka nanti saya jelasin sekali lagi, saya sampaikan untuk perizinan selain yang darurat kematian itu bisa di jam 4 sampai dengan jam 5 sore, tapi ada kriteria yang kita izinkan. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.